Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Iqbal Abdul Muslim, kelas 2F, NIM saya 2204149, ingin mempresentasikan tugas yang diberikan pada Bapak Yasmin, yaitu yang berjudul penyelesaian SPL dalam rangkaian listrik. Banyak sekali aplikasi dari matriks dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penggunaan matriks adalah dalam mencari solusi sistem operasi persamaan lanjar (SPL). Dalam bidang keilmuan yang mempelajari rangkaian listrik, tidak jarang digunakan matriks untuk menghitung besar-besaran yang ada di dalamnya. Untuk mempermudah dalam mencari nilai-nilai tersebut, digunakan proses operasi baris elementer (OBE) dalam matriks hasil transformasi SPL. Dalam bidang keilmuan elektronik teknik, seperti teknik elektro, teknik tenaga listrik, maupun teknik telekomunikasi, rangkaian sederhana adalah dasar dari pembelajarannya. Rangkaian-rangkaian listrik yang kita jumpai selama ini menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada hukum Kirchhoff. Terdapat dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum pertama Kirchhoff atau KCL dalam kurung arus, lalu hukum kedua Kirchhoff atau KVL tegangan. Dengan menerapkan kedua hukum tersebut, akan didapat sebuah persamaan linear. Jika terdapat sebuah loop, maka hanya terdapat satu persamaan linear saja. Namun, jika ternyata banyak loop, maka persamaan linear juga banyak, sama seperti loop yang ada. Dengan banyaknya persamaan linear tersebut mengakibatkan terbentuknya sistem persamaan linear SPL. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linear SPL terdapat banyak cara. Cara yang paling umum yaitu substitusi dan eliminasi. Untuk kasus SPL 2, 3, dan 4 variabel cara substitusi dan eliminasi ini mungkin masih sangat efektif dan mudah. Namun, bagaimana jika terdapat sistem persamaan linear dengan 10 variabel? Cara tersebut memang bisa digunakan, namun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan relatif sangat lama, dan juga tingkat kesalahan yang didapatkan juga semakin besar. Ternyata terdapat cara yang membuat waktu pengerjaan relatif lebih singkat dan solusi yang dihasilkan lebih akurat. Contohnya adalah OBE, cara inverse, metode Corner, dan lain-lain. Namun yang akan dibahas di sini adalah mengenai OBE, yaitu operasi baris elementer. Operasi pada matriks. Pada matriks juga terdapat operasi-operasi yang dapat dilakukan pada matriks, antara lain: 1. Penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks hanya dapat dilakukan terhadap matriks-matriks yang mempunyai ukuran orde yang sama. Jika A sama dengan AI dan B sama dengan BI adalah matriks-matriks berukuran sama, maka A plus B adalah suatu matriks. C sama dengan CI, di mana CI sama dengan AI plus BI, atau A plus B sama dengan C mempunyai ukuran yang sama dan elemennya. Pengurangan matriks. Sama seperti pada penjumlahan matriks, pengurangan matriks hanya dapat dilakukan pada matriks-matriks yang mempunyai ukuran yang sama. Jika ukurannya berlainan, maka matriks hasil tidak terdefinisikan. Perkalian saklar matriks. Jika K adalah suatu bilangan saklar dan A plus AI, maka matriks KA sama dengan KAI, yaitu suatu matriks KA yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks dengan K. Mengalihkan matriks dengan saklar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Misalnya C sama dengan KA sama dengan AK dan CI sama dengan KI. Perkalian matriks dengan matriks apabila A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali V. Maka hasil perkalian matriks 4 dengan B, misal C, adalah matriks baru berordo M kali P. Misalkan matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22, dan B. B11, B12, B21, dan B22. Maka A
B A11 A12 A11 A12 B11 B12 B21 dan B22 sama dengan A11 B11 ditambah A12 B21 A11 B12 plus A12 B22 A21 B11 plus A22 B22 A21 B12 plus A22 B22. Perpangkatan matriks bujur sangkar apabila A adalah sebuah matriks persegi, maka pemangkatan matriks A didefinisikan sebagai berikut. Apabila A adalah sebuah matriks persegi, maka pemangkatan matriks A didefinisikan sebagai berikut. A akar 2 sama dengan A dikali A, A akar 3 sama dengan A dikali A2, A akar 4 sama dengan A dikali akar 3. Hukum matriks. Apabila A dan B dan C adalah matriks-matriks yang sepadan untuk dikalikan, maka berlaku sifat-sifat perkalian matriks yaitu tidak bersifat komutatif, A dikali B sama dengan B dikali A. Bersifat asosiatif, A dikali B, C sama dengan A, B dikali C. Bersifat distributif, A dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Ada matriks identitas E sehingga AI sama dengan IA sama dengan A. Jika A dikali B sama dengan 0, maka belum tentu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jika A dikali B sama dengan A dikali C, maka belum tentu B sama dengan C. Jika A dikali B akar 1 sama dengan B akar 1 dikali A. Hukum pertama Kirchhoff. Arus yang memasuki titik percabangan sama besar dengan arus yang meningkat titik tersebut, L ditambah L ditambah I2 ditambah I3. Hukum ini disebut hukum 1 Kirchhoff, hukum titik Kirchhoff, hukum percabangan Kirchhoff atau KCL. Kirchhoff-Courant Law, prinsip dari kekalahan muatan listrik mengatakan bahwa pada setiap titik percabangan dalam sirkuit listrik, jumlah dari arus yang masuk dalam titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Atau jumlah total arus pada sebuah titik adalah 0. Mengingat bahwa arus adalah besaran bertanda positif atau negatif yang menunjukkan arah arus tersebut menuju atau keluar dari titik. Maka prinsip ini digunakan menjadi P1 adalah jumlah cabang dengan arus yang masuk atau keluar terhadap titik tersebut. Persamaan ini juga disebut dengan untuk arus kompleks. Hukum ini berdasar pada kekekalan muatan dengan muatan dalam satuan kolom adalah hasil dari arus ampere dan waktu detik. Hukum kedua Kirchhoff, jumlah dari semua tegangan di sekitar loop atau putaran sama dengan 0 V1 plus V2 plus V3 dikurangi V4 sama dengan 0. Hukum ini sebagai hukum kedua Kirchhoff, hukum loop putaran Kirchhoff dan KVL Kirchhoff Voltage Law. Prinsip kekekalan energi mengatakan bahwa jumlah terarah melihat orientasi tanda positif dan negatif dari beda potensial listrik tegangan di sekitar sirkuit tertutup sama dengan 0. Atau secara lebih sederhana, jumlah dari EMV dalam lingkaran tertutup aktivitas dengan 0 atau secara lebih sederhana, jumlah dari EMV dalam lingkaran itu atau jumlah hasil kali resistensi konduktor dan arus pada konduktor dalam rangkaian tertutup sama dengan total EMV yang ada dalam lingkaran loop itu mirip dengan hukum pertama Kirchhoff, dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini N adalah jumlah tegangan listrik yang diukur dengan listrik ini juga bisa berbentuk kompleks. Hukum ini berdasarkan kekekalan energi yang diserap atau dikeluarkan medan potensial
diberikan sebuah tegangan listrik, suatu muatan tidak mendapat atau kehilangan energi setelah berputar dalam satu lingkaran sirkuit karena telah kembali ke potensial awal. Operasi baris elementer OBE. Operasi baris elementer OBE adalah operasi yang dilakukan dalam rangkaian sederhana penyederhanaan suatu matriks augmented. OBE dalam prosesnya merupakan operasi aritmatika melibatkan penjumlahan dan perkalian yang dinyatakan pada setiap unsur suatu baris tertentu dari sebuah matriks. Dalam prosesnya, operasi baris elementer meliputi 1. Pertukaran baris, 2. Perkalian suatu baris dengan konstanta bukan 0, penjumlahan suatu baris dengan hasil perkalian baris lain dengan konstanta bukan 0. Dalam matriks B terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui. 1. Bilangan 1 pada baris pertama, kolom pertama dinamakan satu utama. 2. Bilangan 2 pada baris kedua dinamakan unsur pertama tab 0. Pada baris kedua, baris terakhir dinamakan baris 0 karena setiap unsur berisikan 0. 4. Baris pertama dan kedua dinamakan baris tab 0 karena terdapat unsur pada baris yang bukan merupakan 0. Jika matriks augmented direduksi akan menghasilkan matriks echelon, dan jika direduksi lagi akan menghasilkan matriks echelon terreduksi. Tujuan dilakukannya OBE pada matriks adalah menghasilkan matriks echelon yang memiliki sifat 1 pada baris di tab 0, unsur pertama tab 0 adalah 1, membuat 1 utama. 2. Pada baris berurutan, baris yang berada di bawah membuat 1 utama lebih ke kanan, tidak boleh sejajar. 3. Jika tidak ada baris 0, maka diletakkan pada ujung bawah. 4. Pada kolom yang membuat unsur 1 utama, maka unsur lainnya adalah 0. Dikatakan matriks echelon jika memiliki sifat 1, 2, dan 3. Proses eliminasi Gauss. Sementara jika keempatnya terpenuhi, maka dinamakan matriks echelon terreduksi. Proses eliminasi Gauss-Jordan. Di sini adalah contoh penggunaan OBE untuk menghasilkan matriks echelon dan matriks echelon terreduksi. Penggunaan metrik dalam penyelesaian rangkaian listrik. Misalkan terdapat suatu rangkaian, pada rangkaian tersebut sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff KCL dan hukum kedua Kirchhoff KVL, untuk loop 1 didapatkan I1 R1 ditambah I1 R2 dikurangi I2 R2 sama dengan 0, yang ekuivalen dengan I1 R1 ditambah R2 dikurangi I2 R2 sama dengan 0. Dari persamaan matriks tersebut didapatkan matriks augmented R1 plus R2 dikurangi R2 0 min R2 R2V. Contoh persoalan kasus pertama. Pada rangkaian jika diketahui R3 adalah 4 ohm, R1 adalah 4 ohm, dan R2 adalah 2 ohm, dan V adalah 10 volt, tentukan I1, I2, dan I3. Penyelesaian pada rangkaian sesuatu dengan hukum pertama dan kedua Kirchhoff didapatkan loop 1 R1 I1 dikurangi R1 I3 ditambah R2 I1 dikurangi R2 I2 sama dengan 0, ekuivalen dengan R1 plus R2 I1 dikurangi R2 I2 dikurangi R1 I3 sama dengan 0. 6 11 dikurangi 2 I2 dikurangi 4 I3 sama dengan 0. Loop 2 IV ditambah R2 I2 dikurangi R2 I1 sama dengan 0. Ekuivalen dengan R2 I2 dikurangi R2 I1 sama dengan V. 2 I2 dikurangi 2 I1 sama dengan 10. Loop 3 R3
I3 ditambah R1 I3 dikurangi R1 I1 sama dengan 0. Ekuivalen dengan minus R1 I1 ditambah R1 R3. I1 I3 disama dengan 0. I minus 4 I1 ditambah 8 I3 sama dengan 0. Dari persamaan yang didapatkan hasil ditransformasikan ke dalam matriks X sama dengan B, yaitu 6, min 2, min 4, min 2, 2, 0, min 4, 0, 8, 11, 12, 13, sama dengan 0, 10, 0. Dari persamaan matriks tersebut didapatkan matriks augmented. 6, min 2, min 4, sama dengan 0. Min 2, 2 sama dengan min 2, 2, 0, 10. Min 4, 0, 8, 0. Dengan menggunakan OBE, 1 minus 0,33 minus 0,667 0 minus 2, 2, 0, 10 minus 4, 0, 8, 0. 1 minus 0,33 minus 0,667 0, 0, 1,33 minus 1,33 10 0 minus 133 533 0 1 minus 0,33 0,667 0 01 minus 1 7,5 0 0 4 10 sehingga didapatkan hasil eliminasi Gauss 1 minus 0,33 minus 0,667 001 minus 1 7,5 001 2,5. Dengan melanjutkan OBE 1 minus 0,33 0 1,667 01 minus 1 7,5 001 2,5 1 minus 0,33 0 1,667 01 0 10 001 2,5. Didapatkan hasil eliminasi Gauss-Jordan 1005 0110 10 001 2,5 sehingga dari hasil akhir tersebut didapatkan I1 sama dengan 5A, I2 sama dengan 10A, dan I3 sama dengan 2,5. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.